kemerdekaan Kristen. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kau menyenangkan dirimu, Kristus akan dikenakan ampunan bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jika kamu mendapatkan kebenaran hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih serunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menaati kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, Yesus bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajarkan untuk tidak menurutnya lagi, bukan dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamilkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku lagi tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi bagi siapa yang selamat kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang mengasuh kamu itu yang bisa dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita hari ini masih dalam suasana merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Ya, masih mengibarkan bendera sampai tanggal 30 Agustus ini. Jadi bangsa ini sudah merasakan bagaimana dijajah oleh penjajah. Kalau orang yang dijajah, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara yang kasih yang ada di penjara ini masih tak seberapa ya dari orang yang dijajah. Semua dikekang, ngomong dikekang, bekerja dikekang, semua diatur dengan segala peraturan yang sangat-sangat merugikan orang tersebut. Di penjara ini, di lapas ini ada beberapa kehidupan kita sebagai manusia juga. Sebenarnya setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita dalam hukuman jajahan dosa. Oleh karena itu Tuhan Yesus turun sebagai manusia untuk menebus dosa kita, memperkenalkan pribadinya supaya manusia yang kehilangan kemuliaan Tuhan karena dosa boleh kembali mengenal Allah yang menciptakan mereka, menciptakan kita. Makanya Yesus harus turun sebagai manusia untuk menebus setiap dosa kita. Karena tidak ada sesuatu yang sempurna satupun di muka bumi ini yang bisa menebus kita dari dosa. Yang sempurna yang harus menebus kita. Makanya yang sempurna itu turun ke bumi ini untuk menjadi manusia, menjadi sama seperti kita, mengalami apa yang kita rasakan, dan dia harus di kayu salib menggantikan kita semua. Setelah dia disalibkan, kita sudah lepas dari hukuman dosa yang sudah Tuhan tentukan. Artinya Tuhan memberikan hukuman, Tuhan memberi peraturan, dia juga yang membayar hukuman itu. Firman Tuhan hari ini, kamu sudah merdeka, tapi kemerdekaan itu jangan dipakai untuk melakukan dosa lagi. Lalu terjadilah hal yang seperti sekarang untuk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Karena kita lupa kalau kita ini sudah milik Kristus. Dan
tidak bisa menahan diri kita, tidak bisa menahan hawa nafsu kita, tidak bisa menahan emosi kita, tidak bisa menahan keinginan daging kita. Tuhan izinkan terjadi proses sama dengan hamba yang Tuhan yang tadi. Balik lagi ke sana pasti ada proses hukum sama pembantu itu. Kalau sudah ditutup, balik lagi dia ke sana. Ya, dia emosi, dia bilang, ya udah proses hukum aja. Nggak dipukul ya enggak, cuma proses hukum. Ya kan? Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita? Kalau saudara-saudara ada di sini, yang lain yang di luar juga punya proses mereka. Ketika mereka lari dari kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, maka ada proses masing-masing. Bukan harus dirukang ini, bukan harus dilapas ini. Pasti mereka mengalami proses masing-masing. Maka Tuhan berfirman tadi, janganlah kemerdekaan itu untuk kebebasan kita melakukan apa yang menjadi hawa nafsu kita. Yang kedua, kemerdekaan itu Tuhan berikan supaya kita hidup saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Di dalam ayat 13 tadi lagi, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kita sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan oleh Yesus dari hukuman dosa. Tujuannya ada, tujuannya supaya kita saling melayani. Kita sama-sama anak raja memang di orang Batak ini. Tapi di dalam Kristus kita sama-sama pelayan. Saling melayani, saling mengasihi. Apa yang bisa kita bantu dari orang lain itu yang harus kita lakukan. Itu tujuannya. Tujuan Tuhan menebus kita itu bukan untuk diri kita sendiri, untuk keegoisan kita, bukan. Oh, aku sudah ditebus, aku sudah merdeka, aku ini milik Kristus. Siapa lo? Aku sudah diberkati. Ya, syukurlah kau gak diberkati, orang kau gak bertobat. Gak seperti itu. Ketika orang lain ada yang belum bertobat, belum mengenal Kristus, itu yang perlu kita layani. Makanya kami datang ke sini. Saya sudah kenal Kristus, saya merasakan betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup saya. Saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Saya datang melayani ke tempat ini, melayani kepada yang lain, supaya mereka juga mengenal Kristus yang bisa menolong hidup saya, dan supaya mereka juga mengalami, Bapak Ibu juga mengalami pertolongan seperti yang saya alami. Makanya kita melayani. Kalau saudara-saudara nanti sudah mengalami pertolongan Tuhan, beritakan juga kepada orang lain. Oh, Tuhan itu baik. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberi jawaban untuk doa-doa kita, kasih tahu sama orang lain. Kita ini sudah merdeka, kita ini sudah dibebaskan oleh Tuhan. Maka kita kasih tahu juga sama orang lain. Aku memang di saat itu aku di penjara, aku di lapas, tapi aku merasakan kemerdekaan dari Tuhan. Aku kembali ke tengah masyarakat ini, aku melakukan yang baik karena aku adalah milik Kristus. Kan gitu ya? Itu pelayanan di luar sana. Karena aku sudah jadi milik Kristus, makanya aku sekarang bebas dari lapas ini, bebas melayani, bekerja di luar ini. Kamu mau melakukan apapun, aku adalah milik Kristus. Kalaupun ada yang mancing-mancing berkelahi, mancing-mancing marah, mancing-mancing emosi lagi di luar sana, atau mancing-mancing berbuat dosa, ingat bahwa kita adalah milik Kristus. Tidak usah dilayani emosinya dengan emosi juga, tapi layani dia dengan kasih, kata Firman. Layani dengan kasih. Bisa nggak ya? Sulit ya, minta pertolongan dari Roh Kudus. Ketika orang-orang yang sudah menyakiti kita datang kembali kepada kita, sulit. Tapi kata Firman Tuhan, ketika kita sudah dibebaskan, kita harus berani dan mampu untuk melakukan. Roh Kudus akan melakukan. Amin. Amin. Mampu memampukan kita. Ya, lepas dari narkoba bisa. Ketika kita sadar bahwa kita milik Kristus.
Bilang begitu terus setiap hari. Aku ini milik Kristus, tubuhku ini milik Kristus. Aku mau coba-coba. Kau udah bebas ya? Oh dulu kan pakai narkoba kan? Ini anak-anak. Nggak usah sok-sok alim lah kau, nggak usah lah sok susu kau katanya kan? Nah coba lagi, makan lagi nih katanya. Ingat hari ini kamu adalah milik Kristus. Waktu ditawarkan, oh iya tubuhku ini milik Kristus. Harus harus menjaga. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satu. Di sini kita campak-campakkan, atau kita buang ke tempat sampah. Kalau ada berlian di sini kita jaga, kita simpan baik. Mata Tuhan kita adalah berlian, miliknya yang berharga. Oleh karena itu, karena kita sangat berharga, kita jaga. Kita jaga diri kita. Amin. Sampai keluar jaga diri teman-teman. Kemerdekaan yang ketiga, kemerdekaan yang Tuhan kasih bukan untuk melanggar Tuhan. Di ayat 14 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat mencakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh hukum Taurat. Berarti ketika sudah dimerdekakan, kita bukan melanggar tidak melanggar firman Tuhan lah, tapi melakukan apa yang